Shalom, selamat pagi. Gimana kabar semua? Amin. Dahsyat, luar biasa. Amin ya. Biar itu betul-betul keluar dari roh yang menyala. Saya selalu dahsyat, saudara. Ya, tapi jangan nanti keluar dari tempat ini memble. Iya. Wah, kita nyanyi semangat, kita nyanyi wah Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Tapi waktu keluar dari gereja, mana ya ajaibnya? Kok saya kurang terus? Mana ajaibnya? Kok saya sakit terus, saudara? Saudara pertanyakan kan? Saudara, hari-hari ini yang lagi viral apa, saudara? Ya, ya kemarin, hari ini yang lagi viral apa? Lagi top tradingnya. Apa? Selat Hormuz. Bukan Selat Sunda ya. Ya Victor ya. Apa lagi? Ya, yang lagi viral. Yang kalian kalau ketemu pasti ngomongin ini. Apa? Hah? Bensin naik. Kalau bensin naik berarti semuanya naik. Ya, tadi Igris bilang plastik naik. Ya, yang saudara yang bisnisnya yang atau apa mainnya plastik semuanya naik. Betul ya? Naik semua saudara. Ya, pertanyaannya gini saudara. Ketika saudara dengar seperti ini gimana respon kita di hadapan Tuhan? Ayo, gimana saudara? Hah? Kemarin kan waktu bensin naik nggak diumumin sebelumnya kan? Ya, bulan yang lalu digembor-gemborin saudara orang ngantri gitu. Betul gak? Kemarin waktu dinaikin nggak ada, ya langsung aja bus. Betul? Iya. Tapi yang naik tuh coba saudara, yang naik apa? Pertamax Turbo, ya, Pertamina Deck, itu yang solar yang harga mahal saudara, ya, yang mahal-mahal semua gitu. Ya, biosolar yang subsidi nggak naik, Pertalite nggak naik saudara, betul nggak? Ya, tapi coba kita lihat, seringkali hidup kita ini ya, termasuk saya ya, kita mudah sekali terpengaruh dengan apa yang terjadi di luar kita. Tapi kita dengan mantapnya berkata apa? Sekalipun gunung-gunung beranjak. Terus apa lagi? Hah? Bukit-bukit bergoyang. Wah, badai apapun. Ya, aku akan tetap bersamamu. Ya, kalau dulu ada lagu apa gitu? Pokoknya gimana pun aku akan tetap bersamamu, saudara. Tapi coba kita renungkan di dalam hati kita. Ternyata apa yang kita keluarkan dari mulut kita, kok gak sesuai ya? Betul gak? Muncul sesuatu, muncul yang namanya khawatir dalam hidup kita. Terus. Ini yang membuat kita tidak bisa masuk dalam percintaan dengan Tuhan. Kenapa? Karena muncul terus. Coba kita lihat ayat ini saudara. Tuhan ngingatin nih di dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Coba kita baca sama-sama. Dalam terjemahan barunya. Matius pasal yang ke-6 mulai dari ayat yang ke-31 yuk kita baca. Sebab itu janganlah kamu khawatir. Ingat, jangan kamu khawatir dan berkata. Khawatir aja jangan apalagi ngomong. Apa saudara? Apa yang kami makan terus apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Makan, minum, pakaian. Berarti sandang pangan. Papan masuk enggak? Papan di rumah masuk enggak? Enggak. Hanya sandang pangan aja kan. Kebutuhan pokok kita, kebutuhan sehari-hari kita saudara. Tapi justru inilah yang membuat kita tuh jauh dari Tuhan. Inilah yang membuat kita melesetnya tuh kemana-mana. Tapi kita nggak sadar. Banyak orang alasan gini, Pak kan kita masih hidup. Wajar dong khawatir. Pak anak-anak kan masih kecil. Wajar dong khawatir. Pak kan saya baru menikah. Wajar dong khawatir. Nanti gimana? Betul gak?
kita mewajarkan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Berarti kita jadi kekasih Tuhan atau jadi lawan Tuhan? Lawan Tuhan dong. Tapi kita berpikir, enggak, saya orang percaya kok. Tak berubah kasihnya. Lanjutannya apa, Joel? Setiap hari bertambah indahnya, benar? Jangan-jangan kita setiap hari bukan bertambah indah, bertambah stresnya. Bertambah khawatirnya. Bensin naik, dolar udah tembus 17.000 lebih. Ini tentang dunia kan. Tadi yang Selat Hormuz tadi kan gitu. Wah, harus bayar lewat itu. Kalau nggak dibayar, duar, rudal ini gitu kan. Wah, goncang semua. Pertanyaannya, hati kita goncang nggak? Kita masih percaya nggak sama Tuhan kita? Ayo, ini penting. Wah, saya bilang Tuhan tampar saya ini. Tuhan hajar saya, ini makanan lezat, sarapan lezat buat saya. Baru ayat ini aja Tuhan ingatkan gitu loh. Sebab itu jangan kamu khawatir Abed. Khawatir aja jangan. 2 hari lagi pabrik sepeda bilang semuanya naik. Sudah ada daftar harga baru. Salesnya bilang ini, kok cepet kok. Borong kok. Sebelum harga naik. Besok masih bisa pesan, besok masih harga lama. Selasa, bes. Ayo, semuanya naik. Pertanyaannya, di hati saya nih, saya khawatir, waduh, naik lagi. Beli bayam, aduh, naik lagi. Beli kangkung, aduh, naik lagi. Ibu-ibu tambah pusing kan. Karena suaminya kasih nggak berubah. Dari dulu sekarang masa lama-lamanya. 50.000 nih ke pasar mah. Plastik naik Pak, kamu kan nggak makan plastik. Ikan naik Pak, beli aja teri. Kalau enggak sana, di Bundaran HI lagi ditangkap ikan sapu-sapu. Yang merusak ekosistem, sana ikan sapu-sapu. Ayo. Coba. 10 tahun yang lalu, apa yang pernah kita khawatirkan, coba terjadi enggak hari ini? Terjadi enggak? Enggak. Tapi kita enggak bisa melihat gitu loh. Karena apa? Karena ini pekerjaan setan yang tidak kelihatan, yang kita anggap wajar tadi itu loh. Normal kok. Namanya orang masih hidup. Makanya kita harus mati. Dolar mau nanti 30.000. Saudara, bensin nanti pertalit mau 30.000. I don't care harusnya. Kita ini bersyukur loh kalau ayat-ayat Alkitab itu ya itu kan nggak salah. Tapi kalau itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara, habis kita. Ayub pernah ngomong kan, apa yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Itu enggak Ayub? Coba apa yang kita khawatirkan itu menimpa kita, habis kita. Habis deh. Dia bilang, Tuhan hebat loh. Coba ayat-ayat Alkitab itu terjadi dalam kehidupan kita semua, habis. Hukum tabur tuai. Ada kan ayatnya Galatia 6. Menabur dalam daging, menuai dalam daging, menabur dalam roh, menuai dalam roh. Yang kita tabur daging semua. Keinginan kita, betul enggak? Gaya hidup kita. Sebenarnya kebutuhan pokok sebenarnya enggak membuat kita khawatir. Yang membuat kita khawatir apa? Gaya hidup kita. Kenapa kita mau punya penghasilan lebih? Kenapa kita mau punya gaji yang gede? Kenapa kita mau dapat bonus, dapat THR? Kenapa? Karena kita punya gaya hidup yang harus terpenuhi.
Ini. Padahal papan aja nggak dimasuk loh di sini loh. Rumah aja nggak dimasuk loh. Apalagi pikir rumah surga. Gue mau gede Pak rumah di surga Pak. Kenapa? Karena di dunia rumah lu kecil. Saya bilang sama Tuhan, saya nggak butuh rumah di surga Tuhan. Saya cuma mau ketemu Tuhan. Rumahmu besar di surga. Aduh. Ya, lantainya dari emas. Ya buat apa? Tapi itulah. Itu kan sebenarnya ayat penghiburan buat kita. Supaya apa? Kita mau sama dia. Makan, minum, pakai. Coba ngapain pusingin ya? Kemarin kami makan bayam saudara. Wah nikmatnya. Kan apa? Karena kan bayam aja kita mengakui itu adalah tubuh Yesus. Saudara cakangkung. Saudara kalau makan dalam cinta semuanya enak. Tanya orang yang lagi jatuh cinta. Makan di pinggir jalan aja enak gak Bekam? Enak kan? Betul gak? Enak. Makanya jatuh cinta terus. Ketika kita keluar dari cinta itulah roh khawatirnya masuk. Ruth, dulu kamu mau kawin sama saya ada janji gak Ruth? Saya mau bikin kamu kaya loh, saya mau beliin ini, ada gak? Gak ada kan? Gak ada modal kan? Kalau mau? Bego. Saya gak ada modal. Rumah aja dibeliin mertua, mobil dikasih mertua. Enak gak guys ya? Dikasih terus, enak gak? Saya gak minta loh. Ayat 32, coba kita lihat nih. Nih saudara, diperhatikan ini. Apa ayat 32? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah alias Rosita, alias apa ini? Semua itu semua apa yang tadi yang disebut apa tadi yang di atasnya? Makan, minum, pakaian. Dicari oleh alias bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah alias apa mereka? Kafir. Apa? Ateis. Kita ini lebih daripada ateis. Ada orang ateis teoritis, kita ateis praktisnya. Dalam praktek hidup kita enggak percaya Tuhan, kita kafir. Coba kita cek hati kita. Jangan-jangan saya ini kafir. Saya ini enggak percaya Tuhan, jangan-jangan. Soal makan, minum, pakaian aja kita khawatir. Nanti makan apa ya? Nanti minum apa ya? Nanti baju apa ya? Ayo. Makanya kita check out terus. Ini kan kebutuhan pokok. Tapi kalau kebutuhan pokok kita khawatirkan, Tuhan kategori kita sebagai apa? Erik tadi? Kafir. Jadi kita bukan orang percaya, kita orang kafir. Maka si Habib itu untung loh saudara. Tapi banyak orang Kristen tersinggung kan. Dia bilang orang Kristen tuh kafir, kita marah. Enggak bener. Tuhan yang ngomong. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayo pagi ini yuk. Kita kalau sibuk hanya cari makan, cari minum, hanya cari pakaian, hanya kehidupan di dunia ini. Ya, untuk beli ini, beli itu, untuk pergi sana, pergi sini. Saudara, kita kafir. Mendingan kita nggak usah kenal Tuhan. Tuhan bilang sama saya gini, Bet, mendingan dagang bakmi.
Nggak kenal Tuhan, oke? Nggak kemana-mana, nggak ke rumah ibadah mana, vihara enggak, kelenteng enggak. Kamu dagang bakmi aja mendingan. Daripada kamu kenal aku, tinggalin daganganmu, masuk soal Alkitab, tapi apa? Hidupmu khawatir aja. Oh iya Tuhan ya. Makanya saya cek, jangan-jangan saya ini kafir. Bilangnya saya kenal Tuhan, tapi saya nggak kenal sebenarnya. Makanya ateis kita ateis praktis. Praktek kita ateis. Kita nggak kenal Tuhan, mana sih Tuhan kita ya? Kalau kita kenal Tuhan, hidup kita nggak seperti ini. Banyak nggak orang cerai karena soal ekonomi? Seorang pria datang kepada saya berkata, Pak, istri saya minta cerai. Gara-gara apa? Nggak tahan dengan ekonomi, Pak. Itu mah bukan hidup dalam cinta. Hidup dalam cinta itu nggak kelihatan. Damaris kawin Victor dulu, dia udah kaya belum? Jangan lihat, gue suntik loh. Jangan lu lihat, gue suntik loh. Dia udah kaya belum maksudnya? Udah ada mobil, udah ada rumah? Hah? Ada. Punya dia apa warisan? Ngaku. Warisan kok. Jangan warisan dari orang tua kok. Saya juga dapat warisan. Diwariskan. Enggak kan. Tapi kok mau menikah? Nih, yang belum menikah. Punya ekspektasi. Aku mau dapat cowok yang ganteng, pinter, kaya raya. Tadi Joel tanya kan. Pilih, besok dapat 10 M tapi gak bangun. Atau bangun gak dapat 10 M. Saya sih pilih dua-duanya, bangun dapat 10 M. Enggak. Itulah Tuhan kita. Tapi kita enggak, Bapak ngomong doang. Itulah Tuhan kita. Coba lanjut ayat ini. Akan tetapi, jangan, belum selesai. Jangan dulu, sabar, tenang Markus. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Dia bukan buta, dia bukan tuli. Joel, pernah gak khawatir gue mau makan apa besok? Hah? Coba. Sekarang toko Pamulang kami rubah jamnya. Buka jam 12 siang sampai jam 8 malam. Jadi agak malam karena memang situasi kondisi itu malam di sana ramai sekali gitu. Ya. Sekarang jadi berubah masaknya. Jam 10:30, jam 11 berangkat, jam 10:30 ya kita berlima makan bareng-bareng gitu ya. Dia masak. Tapi dia harus masak lagi untuk apa? Bawa bekal untuk makan sore, makan malam di sana. Coba. Perlu mikirin? Ini mak yang berdosa, yang cerewet aja mikirin loh. Apalagi Bapak di surga, apalagi lo Beckham. Mak lo catering. Enak enggak? Kalau mau kawin enak enggak? Mak catering. Ya, suruh dibikin catering dulu, besok baru dandan. Susah amat. Tempatnya om, ini free. Masa berulang-ulang saya ngomong saudara, manfaatin aja ini. Pusing lah restorannya, pusing lah hotelnya, inilah habis itu ngutang. Jangan, gak usah kawin. Kawin tambah beban. Iya, kita tuh
Mau menyenangkan orang lain, gak usah. Yang kawin gua kok. Gue senangin orang lain, yang susah gua nanti. Ngapain gua nanggung utang? Ini nih, Bapakmu di surga, karena dia tahu kamu memerlukan semua itu pokok. Kita gak makan mati. Gak minum mati kan juga dok kan? Hanya kemampuannya 3 hari aja nggak makan, nggak minum, puasa total itu. Tapi coba aja, coba seminggu. Mati kok gitu. Tapi apa? Itu tadi. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kalau kita masih khawatir soal makan, minum, pakai, ingat kita kafir. Ya orang-orang kafir bertobat hari ini, kita kenal Tuhan kita. Jadi gak pusing. Kita hanya masuk dalam percintaan dengan Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, aduh kok gaji kecilnya, aduh kok bonus gak turun, kita ngomel terus, kita sungut-sungut terus. Aduh toko sepi ya. Saya baru ketemu dengan seorang murtadin. Murtadin itu dari Islam yang bertobat. Dia dari garis keras, ya, tapi ditangkap Tuhan. Hebat, spektakuler kalau kita dengar kesaksian orang-orang murtadin itu, wah keren-keren betul gak? Mereka naik haji ketemu Tuhan Yesus, mereka lagi sembahyang ketemu Tuhan Yesus. Ya Tuhan roh, Tuhan mencintai kok. Kami dapat informasi tapi apa yang terjadi? Sepertinya digeletakin Tuhan. Radikal, taat, semuanya tuh hidupnya hanya untuk pelayanan aja. Tapi mau bayar uang sekolah anak aja nggak bisa. Anaknya hampir dikeluarkan dari sekolah, yang satu hampir dikeluarkan dari kampusnya. Kenapa? Udah berapa semester nggak bisa bayar. Dikasih deadline-nya. Kami dari yayasan bantu. Tapi bukan hanya itu. Rumahnya dia videoin, wah bocor sana, bocor sini. Ya udah kami diutus untuk melihat kondisinya. Saya bawa tukang. Lihat. Saudara, kalau di video kan nggak jelas gitu. Saya lihat, waduh. Betul-betul nggak layak. Rumah bocor sana, bocor sini. Dia bilang kalau dia ke gereja, kalau hujan, dek. Kita rumah duta aja tiba-tiba banjir. Pagi panas terik, sore panas terik, malam aja panas terik gitu kan. Panas yang betul-betul AC kan nggak mempan kan. Tiba-tiba hujan hanya keluar banjir. Dia deg-degan makanya. Kenapa? Karena banjir. Dia harus kasih kain gitu. Rumah 1,5 lantai BTN. Udah saya naik saya lihat, waduh. Sampai tukangnya aja bilang, kok mulai dari mana nih? Ini mau mendingan dihancurin semua, bangun dari nol lebih enak. Kalau enggak percuma renovasi gede, pasti akan bocor. Karena kan namanya bocor itu kan sulit ya. Air itu kan dia celah sedikit aja masuk terus, gimana kamu perbaikinya. Bata-batanya udah lumutan, udah enggak layak lah rumah itu. Black mold, tahu ya black mold, apa? Jamur hitam. Kalau kita kan enggak terlalu peduli gitu ya. Jamur hitam, wah udah enggak layak lah. Saya bilang, Tuhan kok begini ya? Orang yang setia, radikal, cinta Tuhan, semuanya pelayanan, duitnya semuanya buat pelayanan loh. Anaknya tinggal diurus. Keren kan? Itulah penyesatan. Kita berpikir itu untuk Tuhan. Untuk pertemuan keduanya kami ngomong lagi, Pak, ini rumah nggak layak direnovasi, udah saya ngomong aja. Karena terlalu gede biayanya dan nggak maksimal. Mau dirombak pun, dihancurin pun gede banget. Udah rumah ini dijual, cari rumah yang lain. Atau ngontrak aja dulu. Saya belum dapat info,
Udah ditulis belum? Saya harus ngomong begitulah. Karena si tukangnya aja kasih segini kok. Kalau mau direnovasi, waduh gede sekali. Tapi kamu jamin gak bocor? Enggak jamin, ya udah. Tukangnya aja gak jamin. Tapi bukan itu yang saya mau ceritakan. Yang saya mau ceritakan, kok seolah-olah Tuhan geletakin untuk kebutuhan sehari-hari ya susah. Padahal dia dari radikal di agamanya. Dia bisa tinggalkan itu. Bahkan seluruh keluarga besarnya sekarang tuh belum ada. Dia dilecehkan, dia masuk penjara. Istrinya ketemu dia tuh di penjara. Dia bisa bilang gini, berarti dia gak kenal Tuhan yang benar. Betul gak? Mau makan aja susah. Bahkan terakhir istrinya bilangnya, Pak boleh juga undang suami saya. Sampai seolah-olah ngemis jahat, wow. Saya bandingin dengan saya, Tuhan saya nggak setia sama lebih dari dia, saya nggak lebih taat dari dia kok. Kok bisa begini ya? Lihat. Tuhan nggak fair, Tuhan nggak adil nih. Nggak mau saya berdialog dengan Tuhan terus kan. Kenapa? Ini kan bukan buat dia, buat saya kok. Saya kenal nggak Tuhan saya? Ada orang mau bercerai yang saya bilang tadi. Karena soal ekonomi. Istrinya bilang gini, utang lu belum bayar sama saya. Aduh. Saya sih nggak ngerti sih kalau ada suami utang sama istri atau istri utang sama suami. Saya nggak ngerti itu betul deh. Nggak ngerti alur pikirnya gitu loh. Kok bisa suami utang sama istri? Pak Siti ada utang nggak sama Ibu Mena? Hah? Ada utang. Hah? Ibu Mena ada utang sama Pak Siti? Enggak ada. Aduh, gawat. Cuman saya bilang karena kamu ketemu sama saya, udah saya nggak urus istri lo. Kamu sekarang ayo. Dia bilang gini, tapi Pak kayaknya saya cerai lebih bahagia deh. Setan loh. Cerai lebih bahagia. Saya lebih bisa maksimal. Jangan kawin, udah. Ya. Ini yang mau kawin-kawin berpikir nanti cerai gitu udah nggak usah kawin. Menyiksa hidup kita loh. Itu enggak? Rendahan sekali orang kalau dari cinta itu soal ekonomi, soal makan minum aja jadi persoalan, soal duit aja jadi persoalan. Coba lagi jatuh cinta tuh enggak kelihatan. Saya ngapel dia pacaran pakai Honda, Astrea, Joel. Lu suruh pakai box aja malu, males. Suruh pakai Innova aja, sibal katanya gitu. Gue suruh lu jalan kaki gitu. Ya kita tuh gak bisa lihat gitu loh. Oh, luar biasa ya Tuhan. Sebenarnya itu gak usah diperhitungkan kok. Masalahnya gaya hidup kita itu loh yang saya gaya hidup kita tuh makan di luar terus. Bukan gak boleh. Tapi gak sehat. Jauh, ya sekalipun saya gak jaminan dia masak sehat kan. Tapi kalau kita sendiri kan jauh lebih kan. Udah gak pakai MSG lagi sekarang. Udah gak pakai lagi kaldu jamur. Karena di dalam komposisi kaldu jamur juga ada MSG-nya. Ada micinnya. Saus-saus mulai agak kurang sekarang. Saya bilang udah jangan beli lagi dah. Kan kita harus mempersembahkan tubuh yang sehat buat kekasih kita, buat Tuhan Yesus kan. Suami juga harus persembahkan tubuh yang sehat buat istrinya. Istri juga harus persembahkan tubuh yang sehat buat suaminya. Gak bisa sakit-sakitan. Ya inilah real life kita dalam percintaan kita. Ayat 33.
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makanya mestinya nggak usah buang aja, cukup. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari Yesusnya. Kita cari duit, kita hanya untuk kehidupan dunia ini. Hanya sesaat kok. Betul nggak? Kita makan berapa banyak? Ayo. Pak Jaya makan berapa banyak sehari? Makan 2 kali apa 3 kali? 3 kali kan? Coba. Enggak usah beli di luar kan? Ada tahu, tempe, ayam, gado-gado. Tapi kita tetap khawatir. Kita kepingin keluar, kepingin cari hidup yang lebih baik lagi. Dalam Injil Yohanes, Yesus bilang begini, akulah pintu. Barang siapa yang masuk melalui aku, dia akan keluar masuk dan mendapatkan rumput yang hijau. Daud dengan mantap berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mazmur 23. Yohanes pasal yang ke-10 Tuhan bilang apa? Akulah gembala yang baik. Tapi semua itu kita enggak. Itu terus kita pikir masa depan kita lah, masa tua kita lah. Nih ditabung nih buat masa tua saya. Aduh. Ya tabunganmu banyak, masa tua mati buat siapa? Buat anak kan? Hidup aja anak gak mikirin. Orang tua mikirin anak, terus saya tegur anak-anak. Anak itu mestinya punya respon, saudara. Buat kedua orang tuanya kasih yang terbaik. Betul. Gak usah lah papa udah tua, mama udah tua. Ya, itu sikap hati kita dengan Tuhan tuh gitu. Anak sama orang tua tuh gitu. Kasih yang terbaik buat papa, kasih yang terbaik buat mama. Bukan dia udah tua lah, ntar juga mati. Kita lihat terjemahan MSG-nya, The Message-nya. Silakan buka. Ayat 31-nya, yang ingin kulakukan di sini adalah membuat kalian santai, tidak terpaku pada keinginan untuk mendapatkan sesuatu sehingga kalian dapat meresponi pemberian Allah. Yang ingin kulakukan, Tuhan lakukan adalah membuat kita santai, rest. Santai itu bukan pangku tangan, tidur-tiduran, males-malesan, HP-HPan, sleeping call, sleep call, ya sampai tidur gitu, saudara. Itu tuh ngaco semua itu. Tidak terpaku pada keinginan untuk mendapatkan sesuatu, enggak terpaku. Kita tuh karena punya keinginan dapat ini, punya ini. Itu yang membuat kita tuh jadi khawatir. Gimana cara kita mendapatkan untuk membeli itu? Sehingga apa? Kalian dapat meresponi pemberian Allah. Ini yang Tuhan kasih buat saya. Wow, saya bersyukur. Udah cukup. Tuhan tuh ya, ingat saya. Tuhan kalau kita udah bilang cukup gitu saudara. Dia tuh gak tahan, dia kasih terus. Itu loh Tuhan. Ini ayat berikutnya nih. Tak, mantap banget ya Pak. Ya 32-nya. Sama-sama. Orang-orang yang tidak mengenal Allah dan cara kerjanya mengkhawatirkan hal-hal ini, makan, minum, pakai tadi. Tetapi kalian mengenal Allah dan
cara kerjanya. Yuk kita kenal cara kerjanya. Oh, saya jadi anak aja saya gak pernah khawatir kok. Henok kecil khawatir gak Grace? Mami bisa bayar uang sekolah Pak Henok gak? Hah? Enggak kan? Uang sekolah dia gak pusingin, makan dia gak pusingin, terserah dia. Tahu-tahu ada aja, ya memang bukan bim salah bim. Tapi itulah cinta orang tua buat anak kan. Apalagi Tuhan kita. Boleh kita sebut dia Bapak, boleh kita sebut dia apa sebagai sahabat kita, tapi apa kekasih kita coba. Masa dia telantarin kita sih? Ayo kenal cara kerjanya, cara kerja Tuhan gitu loh. Gak usah minta. Karena Tuhan tuh senang kasih, dia kan kasih, dia senangnya kasih itu. Tapi justru kalau kita minta-minta terus. Beberapa waktu lalu saya coba, jangan-jangan kita pelacur mentalnya. Pelacur gitu kan, habis melayani, mana upahku? Kalau kekasih ya enggak. Aku mau kasih yang terbaik buat dia, udah. Ayat 33. Sama-sama yuk. Tenggelamkan hidup kalian dalam kenyataan Allah. Inisiatif Allah dan penyediaan Allah. Jangan khawatir akan kehilangan sesuatu. Kalian akan menemukan bahwa semua kekhawatiran manusiawi kalian sehari-hari akan terpenuhi. Dia akan penuhi kok. Makanya kita nggak pernah mengenal pribadinya gitu. Kenapa? Kita sibuk dengan hal-hal lahiriah itu loh. Ya kalau saudara kerja sebagai karyawan, saudara sibuk hanya soal gaji. Bos kok nggak naik-naikin sih? Soal bonus, soal THR. Itu aja. Saya bilang kemarin lebaran, habis nanti pulang kampung, habis semuanya. Kenapa? Bagi-bagi. Kamu kan dari Jakarta, kerja. Wah, THR-nya masih gede nih. Hajatan, kata mbak saya. Banyak hajatan kok. Ya karena nggak mengenal Allah. Coba kalau kita mengenal Allah. Enggak. Kita apa? Kita hanya mau bercinta dengan dia. Saudara coba, kalau saudara jalani itu sehari-hari saudara. Saudara kenal pribadi Tuhan. Saudara kerja semangat. Semangat gak Salomo? Semangat. Seorang istri paksa suaminya untuk kerja terus sampai pulang jam 1, jam 2 pagi. Wah Pak saya gak kuat Pak, pulang langsung blek, teler. Tapi apa? Demi tuntutan ekonomi loh. Saya cuma udah tinggalin aja Tuhan Yesusnya udah. Jangan percaya sama Tuhan Yesus kalau gitu. Tuhan kan yang bilang berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah payah, tidak menambahinya. Pencuri datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Aku datang untuk memberi hidup yang Tuhan yang ngomong. Kok gak terjadi? Tinggalin aja. Lihat aja. Karena kalau kita masih khawatir itu Tuhan bilang, kamu tidak mengenal aku, kamu kafir. Mungkin saudara kalau stres ikut Tuhan, saudara, ada yang salah di dalam hidup kita. Coba cek, kok kenapa saya stres ya? Kenapa yang keluar hanya khawatir terus. Jelas kan Tuhan bilang, jangan kamu khawatir dan berkata.
Mulai pikir khawatir aja Tuhan bilang jangan. Apalagi sampai kita ngomong. Ya Pak, nanti biaya menikah gimana Pak? Nanti rumah gimana Pak? Sekarang gampang kok. Kalau dulu saya udah memang langsung tanya kan yang mau menikah. Beckham habis menikah tinggal di mana? Rumah orang tua, TMI, Taman Mertua Indah. Oh nggak bisa. Kan harus keluar. Seorang laki-laki bersama dengan istrinya dan meninggalkan kedua orang tuanya. Keluar dari rumah. Nah, itu dulu. Kan Tuhan merdekakan saya gitu. Ya silakan. Paksa-paksa KPR juga mahal gede. Ngontrak juga mahal. Ngapain? Di rumah mak masih ada kamar. Ya udah. Enggak. Bilang, aduh Tuhan, kenapa kok hidup tambah susah sih gini? Harus kan kita enjoy banget, kita nikmati banget. Cuman ya itulah kita tuh karena nggak kenal dia, akhirnya kita nggak kenal cara kerjanya. Cara kerja Tuhan tuh gitu-gitu aja kok. Cara kerja Tuhan tuh nggak berbelit-belit, nggak kayak orang main catur, mikirin. Jalanin kudanya aja mikirnya 1 jam. Enggak, Tuhan tuh praktis kok. Wah, kita cek ya masing-masing. Saya juga cek, jangan-jangan saya kafir. Tapi sih ke gereja terus sih, ya musisi boleh maju ke depan. Tapi saya rajin ke gereja loh Pak. Saya baca Alkitab loh Pak. Saya doa loh Pak. Aduh. Balik ya ke dasarnya. Silahkan saudara mau kemana pun silahkan. Tapi balik ke dasarnya. Dasar kita jangan cari hidup yang lebih enak di luar Yesus. Tidak ada hidup yang lebih enak di luar Yesus. Yesus jelas berkata, sebelum aku datang mereka semua pencuri. Jadi bukan Lucifer aja tuh pencuri, bukan setan aja pencuri. Sebelum aku datang, semua mereka pencuri. Saudara baca Yohanes pasal ke-10. Berarti nabi-nabi, ya rasul apa semua juga pencuri gitu. Pengajar-pengajar gitu. Hanya Yesus lah gembala agung kita. Ngapain kita khawatir? Makanya dibilang gembala yang baik. Dia memberikan nyawanya buat domba-dombanya. Tapi kalau gembala upahan, ada serigala, dia kabur. Yuk kita kenal Tuhan kita. Cek hati kita masing-masing. Supaya roh kafir di hati kita yang membuat kita khawatir terus. Membuat kita takut terus hidup ini. Saudara muda-muda udah stres. Itu keluar dari hidup kita. Mari kita bagi sama-sama di hadapan Tuhan. Katakan kepada Tuhan, aku rindu mengenalmu Tuhan. Mengenalmu secara pribadi Tuhan. Bukan apa kata orang lagi. Bukan apa kata pendetaku. Bukan, tapi aku kenal. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mencintai Dia. Kok ada ya orang yang seperti ini yang mencintai aku ya? Apa enggak cukup Tuhan ngomong, aku mati di saat kamu masih berdosa. Apa enggak cukup? Aku berikan darahku semuanya untuk menebus engkau. Apa enggak cukup? Aku kasih napas kehidupan buat engkau. Aku kasih semuanya. Kita tinggal apa? Terima. Yesus.